Oke teman-teman, jumpa lagi di channel UPX ID. Nah, di video kali ini saya akan memberikan panduan pemula atau pengguna pemula teman-teman jika ingin menggunakan Proxmox ya, seperti itu. Nah, di sini teman-teman kita langsung saja ke intinya. Nah, yang pertama teman-teman, jika ingin teman-teman menggunakan Proxmox, saya jelaskan sedikit Proxmox itu apa ya. Kita googling saja Proxmox itu apa, seperti itu. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi Proxmox ya merupakan sebuah platform manajemen untuk virtualisasi ya. Jika teman-teman familiar dengan VirtualBox, maka kurang lebih 11-12 ya. Namun untuk VirtualBox itu diinstal pada host atau istilahnya diinstal di atas Windows maupun platform lain. Sedangkan kalau Proxmox itu sudah include di OS-nya itu sendiri ya. Di sini sudah dijelaskan juga bahwasanya virtualization sumber terbuka ya untuk server, seperti itu, berbasis Debian Linux ya. Nah, jika teman-teman ingin explore lebih lanjut, nah pastikan teman-teman tonton video ini sampai akhir ya. Dengarkan penjelasan sedikit yang mungkin akan sangat bermanfaat untuk teman-teman, karena jika ingin teman-teman membangun home server dari nol, terutama jika menggunakan mini PC dengan spesifikasi yang ya menengah seperti itu, teman-teman, menengah ke bawah lah, teman-teman wajib perhatikan ini ya. Nah, di sini pertama teman-teman jika sudah install, jika belum tonton silahkan tonton di video saya sebelumnya. Di sini juga saya sudah jelaskan di video sebelumnya juga bahwasanya cara install dari A sampai Z itu sudah ada, kemudian partisinya seperti apa, kemudian spesifikasi servernya seperti apa. Nah, mini PC yang saya gunakan yaitu mini PC T9 Plus ya. Bagi teman-teman yang baru di channel ini, mungkin baru nonton apa itu Proxmox, silahkan simak. Nah, setelah teman-teman install, kemudian teman-teman telah konfigurasi, kita akan masuk di dashboardnya. Untuk saya yaitu di IP 192.168.88.3.2 8006 ya. Nah, di sini nanti akan diminta untuk username dan password. Nah, di sini untuk username saya itu root, untuk passwordnya itu nah seperti ini teman-teman. Nah, di sini untuk pribadi atau yang home server punya saya itu ada layer keamanan lain menggunakan namanya Google Authenticator ya. Kenapa saya berikan ini? Karena memang demi keamanan ya. Saya masukkan dulu teman-teman. Sorry, 649261. Nah, seperti ini untuk autentikatornya, agar pada saat jika saya akses via publik teman-teman, jadi punya saya itu ada akses publiknya. Nah, seperti ini. Nah, jadi saya nambah keamanannya ya, seperti itu. Kemudian juga jika teman-teman sudah masuk di dashboardnya seperti ini, saya jelaskan sedikit. Nah, di Proxmox ini ada dua mode. Jadi teman-teman mau menggunakan VM atau virtual machine atau city atau container ya, seperti itu. Nah, yang sering saya gunakan yaitu city. Kenapa container ini sering saya gunakan? Karena yang pertama yaitu hemat resource ketimbang VM. Karena di VM itu nanti akan saya jelaskan ya setelah ini, banyak memakan resource. Kemudian jika menggunakan VM, teman-teman kustomisasinya cukup simpel dengan penggunaan yang memang tidak terlalu advance ya. Nah, tapi kekurangannya untuk city ini teman-teman, ada beberapa fitur yang memang harus teman-teman aktifkan di hostnya maupun di city-nya itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya saya jelaskan untuk VM. Kenapa saya tidak menggunakan VM? Karena di sini cukup boros untuk namanya resource ya. Contoh kayak RAM, kemudian CPU dan juga storage ya. Kenapa begitu? Karena kalau city dia alokasinya, contoh misal kayak CasaOS ini. Nah, di sini ada kontainer dengan nama CasaOS. Jika teman-teman usable untuk board disknya itu teman-teman set 64 GB, dia tidak akan motong langsung 64 GB ya teman-teman di storage kita, tapi dia akan variatif ya, atau variabel ya. Dia akan menggunakan hanya yang digunakan saja. Sedangkan VM teman-teman jika set 64 GB seperti ini, maka teman-teman di disk akan langsung terpakai 64 GB ya. Maksudnya alokasi sisanya, atau semisal di dalam VM-nya tersebut isinya hanya 19 GB, maka sisanya kurang lebih ya 70%-nya itu tidak akan bisa dipakai ya, hanya bisa dipakai di VM-nya itu sendiri, seperti itu. Kemudian juga di sini kalau teman-teman menggunakan city, di sini ada unprivileged. Nah, ini penting teman-teman. Jika teman-teman ingin lebih advance, silahkan unprivileged-nya pilih no. Dan juga jika teman-teman ingin tambah fitur, silahkan di bagian resource ya, seperti itu. Jadi teman-teman bisa tambah, contoh mau mount point. Mount point ini semacam istilahnya kayak disk tambahan. Jadi di sini teman-teman bisa tambah padnya di mana, silahkan. Kemudian juga di sini teman-teman bisa device pass through ya. Contoh semisal mau nambah VGA dan juga mau nambah hardware pass through. Contoh jika teman-teman menggunakan MikroTik mau tambah interface, silahkan ya di sini. Cuman untuk fiturnya terlimit ya, seperti itu, hanya beberapa saja.
Sedangkan di VM ya kebetulan saya tidak ada VM-nya, jadi tidak bisa menjelaskan, nanti saja di video selanjutnya mungkin lebih advance-nya ya, seperti itu. Nah kemudian untuk resource Proxmox, nah dengan mini PC T9 Plus yang saya gunakan ini, itu dengan kebutuhan pribadi saya itu sangat cukup ya teman-teman, karena memang penggunaan di rumah saya itu tidak sebanyak kayak di teman-teman mungkin ya di production. Namun berhubung karena memang setiap kebutuhan atau setiap kebutuhan dari pribadi teman-teman itu berbeda ya, seperti itu. Nah, tips selanjutnya teman-teman, nah di sini ada informasi, ada announcement di atas. Jika teman-teman lihat bahwasanya Proxmox VE 8 itu sudah end of life ya, atau istilahnya supportnya itu sudah habis ya. Jadi meskipun habis tapi masih ada beberapa waktu. Nah di sini untuk PVE 8 ini terakhir di bulan Agustus untuk rilis dari Debian OL-nya dan juga Proxmox OL-nya ya, seperti itu. Kenapa begitu? Karena Debian 9 sudah Proxmox VE 9 di Debian 13 Trixie dengan kode name-nya itu sudah rilis ya. Jadi ini masih tidak diketahui expirednya kapan ya. Mungkin kedepannya akan saya upgrade atau mungkin saya install ulang saja biar clean ya, seperti itu. Namun kayaknya lebih mudah di upgrade saja ya. Di sini juga disediakan untuk teman-teman jika ingin upgrade ya. Untuk sementara saya belum menyarankan teman-teman upgrade ke VE 9, tapi jika teman-teman ingin mencoba fitur di Proxmox VE 9 silahkan ya, karena memang ada fitur kayak kontainerisasi menggunakan Docker itu sudah support di Proxmox VE 9, sedangkan di 8 belum ya. Karena saya belum menggunakan fitur tersebut, jadi saya tidak pakai 9 ya. Mungkin kedepannya saja ya teman-teman. Kemudian juga tips beginner selanjutnya atau pemula, teman-teman sering-seringlah update. Di sini contoh, nah di sini sudah cukup banyak untuk update. Nah seperti ini teman-teman, pastikan teman-teman update ya, karena memang ada beberapa package yang mungkin membawa namanya bug ya, seperti itu, atau celah di sistem kita. Jadi contoh semisal ada brute force atau mungkin ada SQL dan lain-lain ya, atau mungkin bisa diinjek atau gimana ya, seperti itu. Jadi teman-teman hati-hati saja, terutama bagi teman-teman yang punya IP public yang langsung direct ke Proxmox VE nya itu sendiri ya. Karena studi kasus kemarin juga pernah ada yang bukan kebobolan sih, istilahnya dikelola oleh orang lain lah gampangannya, seperti itu. Di dalamnya itu diinstal XML rig, jadi dibuat mining ternyata teman-teman servernya, makanya loadnya itu tinggi. Kemudian juga karena hal tersebut jadi dia bawa semacam virus atau malware ya, meskipun di Linux ya antivirus atau tidak ada virus, namun teman-teman wajib tahu bahwasanya di Linux itu rentannya pada saat teman-teman pasang suatu script dan juga scriptnya itu istilahnya disembunyikan dengan sangat rapinya, maka teman-teman servernya akan offload atau overload ya, seperti itu. Nah saya sarankan untuk upgrade teman-teman, di sini cara upgrade-nya tinggal klik upgrade saja di atas, kemudian kita pilih yes. Nah seperti ini, kita enter saja, dia akan langsung download ya. Pastikan sering-sering update teman-teman, karena jika production ini sangat fatal ya teman-teman jika tidak di-upgrade. Jika ada bug atau mungkin ada celah bisa masuk, contoh kayak dulu Mikrotik CVE berapa itu yang bisa masuk via Winbox tanpa perlu password. Nah jadi takutnya seperti itu ya teman-teman. Kenapa saya sering-sering update, meskipun ya mengurangi beberapa persen performa ya, namanya juga ada upgrade, mesti ada optimalisasi dan juga ada fitur yang memang bikin berat di resource, meskipun tidak sampai memakan kurang lebih 5-10% resource ya, seperti itu. Kemudian juga pastikan teman-teman jika punya hard disk atau SSD, teman-teman pastikan punya backup disk ya, seperti itu. Kenapa begitu? Karena di Proxmox ini untuk format partitionnya itu berbeda dengan kontainer-kontainer lain atau virtualization lain ya. Jadi jika teman-teman SSD-nya itu rusak, nah nanti restore ke SSD baru itu cukup menyulitkan ya, seperti itu. Nah kekurangannya seperti itu. Nah namun kelebihannya teman-teman, manajemennya itu mudah ya. Kenapa begitu? Karena memang fitur keamanan di Proxmox ini cukup advance kalau menurut saya pribadi ya. Meskipun mungkin teman-teman jika ada masukan silahkan komentar di bawah ya. Kenapa saya sering-sering buat untuk backup, meskipun tidak semuanya saya backup, tapi yang paling penting contoh semisal di sini itu kayak Trillium ini, karena catatan semua notes saya itu ada di sini, jadi saya backup ya, saya kasih snapshot. Jadi pada saat mungkin ada kendala di SSD-nya ini, ada backup snapshot di SSD lain ya, seperti itu. Mungkin kedepannya juga saya akan buatkan home NAS, tapi tidak di dalam Proxmox, memang di bare metal atau di mini PC, namun sekarang masih budget ya, belum ada ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa tonton saja di video-video sebelumnya tentang
tentang Proxmox, dan juga ini tips bagi teman-teman pemula yang ingin memulai Proxmox dari nol, dan juga jika ingin buat konfigurasi home server yang lebih advance ya, seperti itu. Dan teman-teman bisa belajar banyak dari Proxmox ini ya, seperti itu. Nah, mungkin seperti itu saja teman-teman, sekaligus saya akan menunggu update-nya ini. Nah, ini mungkin di window-nya itu tidak terbaca ya sekarang, tapi tidak masalah, yang penting mohon maaf ya, lupa kalau ini open di new window, jadi di OBS itu tidak terlihat dari tadi. Nah, saya pindah window dulu ya teman-teman. Oh, tidak terbaca ternyata ya windownya, jadi karena mungkin tidak full screen. Nah, seperti ini teman-teman. Saya buka di OBS-nya dulu, jadi update-nya kurang lebih seperti itu teman-teman untuk Proxmox itu sendiri ya. Nah, mungkin seperti itu saja teman-teman di video kali ini. Bagi teman-teman pemula yang ingin mencoba Proxmox, teman-teman saya sarankan tonton video ini terlebih dahulu. Apa yang butuh atau apa yang dibutuhkan di server teman-teman silahkan ikuti, dan juga pastikan teman-teman like, comment, dan subscribe. Share juga video yang telah saya buat, join jadi member YouTube IPX ID. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.